Pada waktu bulan April lalu, tahun lalu, ya, saya tiba-tiba didatangi sekelompok polisi kurang lebih 50 orang, ya, dengan senjata lengkap. Dan saya benar-benar kaget karena saya tahu proses hukum itu berjalan, kalau berjalan dengan normal itu sebelum saya dibuat sport jantung kayak begitu, itu seharusnya ada panggilan dulu. Ini tidak sama sekali, ya. Shalom teman-teman yang di Tuhan kasihi, bertemu kembali dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita semua tetap sehat-sehat saja, amin. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video seorang pendeta bernama Yusuf Manubulu, bersaksi dan berani bersuara bahwa keadilan bagi umat Kristen itu tidak ada. Beliau berani menjelaskan rentetan ketidakadilan yang dilakukan oleh pejabat kepolisian kepada rakyat. Ditambah, beliau juga adalah pendeta. Kode pendeta ini menceritakan apa yang dialamikannya. Dia harus ungkap ini karena ini membuat citra kepolisian itu menjadi hancur di negara yang kita cintai. Pada waktu bulan April, tahun lalu, tiba-tiba didatangi sekelompok polisi kurang lebih 50 orang dengan senjata. Ini seperti dianggap pendeta ini adalah teroris, karena mereka menggunakan senjata lengkap, dan saya benar-benar kaget. Karena saya tahu proses hukum itu berjalan. Kalau berjalan dengan normal itu sebelum saya dibuat sport jantung. Kayak begitu, itu seharusnya ada panggilan dulu, ini tidak sama sekali. Makanya pendeta ini mengajukan proses pra-peradilan, tapi tetap kalah di persidangan. Padahal beliau tahu bahwa itu cara yang tidak benar. Itu mengkriminalisasi orang Kristen. Bayangkan beliau juga hamba Tuhan. Dan ini sungguh sangat-sangat cara-cara yang keji. Di mana keadilan itu? Ungkap hamba Tuhan ini. Mari kita dengarkan bersama-sama dulu video kesaksiannya yang diupload di channel YouTube Pendeta Yusuf Manubulu. Pada waktu bulan April lalu, tahun lalu, ya, saya tiba-tiba didatangi sekelompok polisi kurang lebih 50 orang, ya, dengan senjata lengkap. Dan saya benar-benar kaget karena saya tahu proses hukum itu berjalan, kalau berjalan dengan normal itu sebelum saya dibuat sport jantung kayak begitu, itu seharusnya ada panggilan dulu. Ini tidak sama sekali, ya. Makanya saya mengajukan proses pra-peradilan karena pengacara saya dan saya pun tahu bahwa itu cara yang tidak benar. Itu mengkriminalisasi orang Kristen hamba Tuhan, ya. Dan ini sungguh sangat cara-cara yang keji, ya. Dan kemudian saya dibawa ke Polda. Dan apa yang terjadi? Saya langsung ditahan. Ya, saya bertanya kepada Polda pada waktu itu. Oknum-oknum penyidik pada waktu itu. Saya bilang, kenapa ini sesuatu yang dipaksakan? Pada waktu itu saya masih fokus dengan formalnya, ya, artinya harus ada surat panggilan dulu, diminta keterangan dulu, sebagai saksi dulu, terus kemudian gelar perkara, hadirkan dulu saksi ahli, baru kemudian ditetapkan seseorang itu bersalah atau tidak, ya. Tapi ini sama sekali tidak ada. Tidak ada gelar perkara, tidak ada panggilan pertama, ya, polisi tiba-tiba langsung mengepung dan menangkap saya. Nah, ternyata teman-teman, jalan ceritanya itu, ya, bahwa ada satu konten atau satu channel YouTube yang namanya channel Bumi Islam. Ya, teman-teman perhatikan baik-baik, saya jelaskan, ya. Channel Bumi Islam, dia mengupload YouTube, mengupload video. Video itu isinya
seorang yang bernama Aman Suherman. Nah, Aman Suherman itu bersaksi di gereja. Bersaksi di gereja. Ya. Itu tidak ada yang suruh, Aman Suherman tidak pernah menyuruh itu untuk diupload di YouTube. Tapi tiba-tiba Bumi Islam ini karena dengan tujuan yang licik, yang jahat, dia videokan, ya, entah bagaimana sampai di tangan channel Bumi Islam ini. Terus kemudian begitu dia videokan di YouTube kesaksian Aman Suherman, maka kelompok yang sumbu pendek ini, MUI Jawa Barat ini panas, ya, panas. Karena apa? Karena merasa kata-kata yang disampaikan Aman Suherman itu kata-kata penistaan, ya. Karena kekuatan mereka cuma di situ, sedikit-sedikit penistaan. Padahal Aman Suherman cuma bilang, saya akan mengobok-ngobok Muslim Sunda, ya. Saya tidak membela Aman Suherman, terlepas apapun, saya cuma mau menceritakan jalan ceritanya, ya. Nah, kalau menurut saya pribadi, Aman Suherman ini tidak melakukan penistaan. Kenapa? Karena sebelum kata-kata obok-obok itu sudah pernah jadi lagu. Waktu dulu kalau teman-teman masih ingat, tahun-tahun 90-an ada penyanyi cilik waktu itu, namanya Joshua. Dia nyanyi lagu diobok-obok, diobok-obok. Kan itu hal yang biasa, ya. Itu kan bahasa yang umum. Pengertiannya apa? Kan bukan berarti diobok-obok itu dipukul atau dihancurkan. Itulah penyampaian di dalam videonya yang mereka upload oleh saudara Aman Suherman. Dan kemudian tiba-tiba kaum MUI Jawa Barat panas, marah, merasa ternista, ya, merasa ternista. Saya nggak tahu hati mereka ini ada Tuhan atau enggak. Ya, boleh dong saya bertanya, boleh dong, ya, ada Tuhan atau enggak? Kalau ada Tuhan, kenapa sih sedikit-sedikit kok emosi kayak begitu? Padahal cuma dibilang diobok-obok. Aman Suherman langsung dicari kemana-mana. Ya, mereka menggunakan kepolisian untuk tangkap Aman Suherman. Pada waktu itu Aman Suherman karena ketakutan dia mau lari ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah. Dan kemudian dia naik bis, pada waktu turun di stasiun bis, langsung di situ dia ditangkap sama polisi. Nah, yang menjadi masalah ini kan videonya channel Bumi Islam. Terus kemudian si Aman Suherman dipanggil, diperiksa. Ya, saya nggak tahu mereka punya jalan pemeriksaan seperti apa. Ucluk-ucluk, Yusuf Manubulu yang ditangkap. Ya, Aman Suherman itu ditangkap tanggal 7. Karena sesuai dengan laporan dari Badrul Munir, ya. Badrul Munir itu salah satu pengurus MUI di Jawa Barat. Dia yang melaporkan itu. Nah, Aman Suherman ditangkap tanggal 7. Kemudian entah rekayasa bagaimana si Ahmad Wiyagus, si Kapolda ini, akhirnya kok muncullah Yusuf Manubulu yang dikambing hitamkan, dijadikan sebagai tersangka. Itulah kemudian tanggal 10 itu kenapa Aman Suherman dulu ditangkap, karena videonya itu yang berbicara di situ adalah Aman Suherman, ya, yang upload itu adalah channel Bumi Islam. Coba nanti teman-teman sendirilah yang menilai betapa jahatnya ini Kapolda Jawa Barat ini, ya. Saya tidak tahu apakah dia pernah sekolah, pernah belajar, tapi kok aneh ya, bintang 2 kok punya cara kerja kayak begini. Ya, artinya
Dengan begitu mudah orang yang tidak bersalah dikorbankan. Itu channel Bumi Islam loh yang upload video itu. Kok larinya ke Yusuf Manubulu? Coba kalian bisa nilai sendiri lah, bisa hakimi sendiri, teman-teman masyarakat, ya. Nah, yang saya anehnya seperti para pemimpin-pemimpin agama ini. Makanya boleh dong saya bertanya, apakah mereka ini punya Tuhan atau enggak? Kok bisa direkayasa kok Yusuf Manubulu yang ditangkap? Amit-amit deh kalau saya lihat ini, ya. Kenapa saya bicara begini? Sekali lagi, saya mencintai kepolisian. Jangan sampai kepolisian ini dimanfaatkan sedikit-sedikit menjadi alat, menjadi algojo untuk menangkap, memenjarakan kaum minoritas. Jangan begitu. Kita ini punya hak yang sama. Kami ini sama-sama warga negara Indonesia. Ya, kita punya hak yang sama. Katanya Indonesia negara hukum. Makanya saya tulis, ini tanggung jawab siapa? Oke? Ini tanggung jawab siapa, teman-teman? Tanggung jawab Kapolri kah? Atau tanggung jawab Presiden Joko Widodo? Ya, ini tanggung jawab siapa? Teman-teman tolong kasih komentar. Siapa yang bertanggung jawab kalau polisi semena-mena kayak begini? Orang yang tidak bersalah ditangkap loh. Berapa banyak air mata keluarga saya, istri, anak saya, ya, secara tiba-tiba orang yang mereka sayangi kok dibawa ke tempat yang sangat tidak manusiawi gitu. Kalau saya bersalah, saya rela di penjara. Tapi kalau rekayasa begini, kapan kepolisian, ya khususnya Jawa Barat ini bisa maju? Kapan kepolisian Indonesia? Kan sebelumnya itu terjadi juga kasusnya Sambo. Coba lihat, sudah jelas-jelas Sambo yang tembak, terus kemudian muncullah rekayasa seolah-olah si Joshua melakukan pelecehan. Nah, kasus yang begini tidak boleh lagi terjadi. Makanya Kapolri harus bertanggung jawab nih. Dan saya minta Presiden Joko Widodo, saya sangat salut dengan Presiden Joko Widodo. Di dalam pemerintahan beliau, Indonesia sedikit mengalami kemajuan. Ya, sedikit mengalami kemajuan. Mulai terasa ada perubahan. Tapi kalau penegak hukum, institusi kepolisian, institusi negara yang bertugas untuk mengedepankan kebenaran, artinya yang salah harus dihukum. Tapi kalau petugasnya yang melakukan kesalahan, Bapak Presiden Jokowi yang terhormat, Anda harus bertanggung jawab, Anda harus ya mengambil sikap, mengambil langkah. Saya bersuara ini karena saya sayang Polri. Saya mau Indonesia ke depannya lebih maju. Jangan diskriminasi, ya, karena kami kaum minoritas, terus kemudian seenaknya saja jadi korban. Ya, tolong dicek Kapolri, Bapak Listio Sigit, ya, pada waktu itu saya juga sempat terhubung, saya sudah tulis surat pada waktu itu, tulis WA, ya, bahwa proses hukum yang saya alami ini tidak wajar. Tapi jawab Kapolri pada waktu itu apa? Iya, lagi dimediasi. Mediasi apa? Omong kosong. Mediasi dengan orang-orang yang hatinya jahat, dengan kelompok-kelompok yang licik begini, tidak bisa dimediasi. Karena di hati mereka itu sangat jahat. Mereka itu ingin supaya kelompok minoritas itu semuanya mengalami siksaan. Dengan tujuan apa? Supaya kekristenan tidak boleh berkembang di Indonesia. Suara Injil tidak boleh sampai. Ya. Karena dalam video-video itu saya banyak sekali mengupload
orang Muslim yang percaya Tuhan Yesus. Nah, inilah yang kemudian menjadi satu hal yang menimbulkan kemarahan buat mereka. Nah, makanya saya bersuara nih. Ya. Saya bersuara. Ini apakah Listio Sigit yang mundur atau si Ahmad Wiyagus yang harus dipecat? Ini tindakan kejahatan loh. Ya. Dia kepolisian, tapi dia sebagai penjahat. Ya. Saya perlu kemarin saya sudah pertunjukkan sedikit dan saya akan perlihatkan sedikit ya. Ini surat pra peradilan ya. Ini ada lambang nih, teman-teman ya. Ini lambang pengadilan nih. Jadi saya tidak mengada-ngada. Ini di atas ini ada nama saya nih. Ya, Yusuf Manubulu. Oke, jelas ya, teman-teman. Yusuf Manubulu. Oke. Nah, saya perlihatkan halaman selanjutnya bahwa yang mengupload ini adalah channel Bumi Islam. Saya tidak ada masalah sama sekali, malah dijadikan sebagai tersangka. Saya dikriminal loh. Bayangkan lembaga yang paling terkemuka, institusi yang paling terkemuka untuk menegakkan kebenaran, menegakkan hukum, tapi kok bisa jadi alatnya kejahatan. Saya akan perlihatkan teman-teman ya. Nah, ini. Mereka tidak menyangka kalau saya nanti akan bahas ini ya. Bentar ya, teman-teman. Mereka pikir polisi-polisi itu, mereka pikir sudah aman mereka nih. Ini. Ya, kelihatan nggak ya? Bumi Islam. Kelihatan? Ya, itu ya teman-teman ya. Channel YouTube akun Bumi Islam. Ya. Channel Bumi Islam yang upload, kok Yusuf Manubulu yang ditangkap. Luar biasa kejahatan. Ya. Kejahatan yang dilakukan. Kalau orang biasa yang melakukan kejahatan masih bisa dianggap dimengerti. Ini kepolisian loh, institusi yang menegakkan kebenaran. Masa cara kerja kayak begini? Ya, saya bersuara terus ini supaya Kapolri ada tindakan, ya, ada tindakan. Apakah mundur? Karena dia harus bertanggung jawab. Kapolda itu kan diangkat oleh Kapolri. Dia harus bertanggung jawab. Orang macam apa yang diangkat ini? Ya, ataukah Ahmad Wiyagus Kapolda Jawa Barat yang dipecat? Saya tidak minta muluk-muluk. Seharusnya saya minta Ahmad Wiyagus ini harus dihukum juga, karena dia mengorbankan orang lain loh. Beda sekali Indonesia dengan luar negeri. Saya kesaksian sedikit ya. Saya punya teman yang hidup di luar negeri. Pada waktu itu namanya cuma salah dicatat saja. Dia punya anak 3. Tapi dimasukkan imigrasi hanya 2. Imigrasi pada waktu itu teman saya cuma bertanya, kenapa ya kok anak saya 3 tapi dicatat di data kependudukan kok cuma 2? Karena imigrasi merasa bersalah. Karena negara di mana teman saya berada ini luar biasa, ya, keadilan, menjalankan proses hukum itu sangat luar biasa. Karena apa? Karena didasari dengan kekristenan, ya, mayoritas di sini. Makanya hukum kalau didasari dengan kebenaran, semua itu berjalan baik. Imigrasi langsung meminta nomor rekening kepada teman saya, kasih nomor rekening kalian. Karena apa? Karena mereka bersalah. Padahal cuma salah catat loh. Cuma salah catat.
Kalau di Indonesia, wah sudah nanti kita perbaiki. Ini imigrasi langsung minta nomor rekening. Ditransfer berapa? 550 juta. Imigrasi merasa bersalah loh, padahal cuma salah masukin nama. Saya di kelurahan di Indonesia sudah salah masukin nama, salah masukin agama, mereka tulis ya. Saya punya cucu saja ditulis di situ agama Islam. Loh kok aneh kalian ini? Itulah Indonesia. Makanya kita yang mencintai Indonesia, kita harus bersuara. Kalau tidak, sampai kapanpun Indonesia tidak akan maju-maju, teman-teman. Ya, Pak Jokowi sudah berjuang sekuat tenaga supaya ada perbaikan. Ayo kita semua bersuara supaya yang tidak benar itu menjadi sorotan. Ya, yang tidak benar itu harus kita memberikan suara supaya mereka itu paling tidak mereka berhenti. Ya, tapi kalau mereka punya rasa malu, punya rasa tanggung jawab, mundur. Apalagi sebetulnya sangat wajar kalau orang yang bersalah itu harusnya dihukum, ya. Dia mengorbankan, merusak nama baik saya dan membuat saya harus menderita, ditahan selama 6 bulan lebih, ya. Saya punya anak nangis, istri nangis. Saya orang yang mereka kasihi dipisahkan. Terus menjalani sidang berkali-kali seperti kayak seorang penjahat gitu loh. Diborgol, naik mobil puluhan orang dengan apa namanya tidak ada pendingin, tidak ada AC. Ya, kalau kita sudah dibawa ke pengadilan itu untuk disidang, waduh panasnya luar biasa. Tapi itulah yang kami alami, ya. Jadi tolong teman-teman kasih tanggapan ya. Nah, kami taruh linknya di di layar deskripsi. Silakan bagi teman-teman yang mau bergabung ya. Saya buka kasih kesempatan. Tolong linknya ditampilkan. Ya. Bentar ya teman-teman ya. Linknya kami taruh di layar deskripsi. Ya, Anda bisa bisa ikut bergabung ya. Ya. Mohon kesabarannya ya karena memang ini admin lagi penyesuaian. Oke, linknya sudah kami taruh di situ ya. Silakan teman-teman yang ingin masuk silakan ya. Bisa memberikan pendapat karena ini satu hal yang sangat fatal. Ya, kepolisian adalah lembaga yang paling terhormat. Dan itu menjadi harapan seluruh masyarakat Indonesia, seluruh rakyat, karena disitulah ditegakkannya keadilan, disitulah ditegakkannya kebenaran. Tapi bayangkan seorang Kapolda, ya, bertindak dengan begitu jahat, yang mengupload video channel Bumi Islam loh, sampai sekarang nggak ditangkap. Kok malah Yusuf Manubulu yang dipenjarakan? Kenapa? Di sini kelihatan polisi-polisi ini membela mayoritas. Itu Bumi Islam, channel Bumi Islam. Makanya direkayasa. Ya. Cari jalan supaya Yusuf Manubulu, karena mereka memang benci sama saya ini, MUI yang terjadi kemarin, ya. Yang melakukan ini MUI Jawa Barat. Nah, makanya jangan heran Muhammad KC itu ditangkap itu sampai 8 tahun. Beda banget kan dengan Yahya Waloni. Yahya Waloni 5 bulan dan tidak dikenakan penistaan agama loh. Semua pasal itu semua direkayasa, diatur sesuka mereka, sesuka ini pesanan. Nah, ada lagi satu kejadian yang saya perlu sampaikan teman-teman ya. Waktu saya di dalam, waktu kita ikuti pra-peradilan, ya, kita ikuti pra-peradilan, terus kemudian apa yang terjadi? Hakim pada waktu itu kelihatannya membenarkan kami dan merasa kasus ini artinya tidak pada tempatnya.
ya, dari perjalanan prosesnya itu tidak normal. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Pada waktu itu penyidik mengancam sama saya. Dia bilang begini, ya, sudah diproses, ya silakan aja kalau mau melawan polisi. Nanti kalau misalnya dinyatakan bebas sama pengadilan, nanti baru keluar dari Polda ini langsung ditangkap lagi. Coba lihat. Ini jahat sekali loh di polisi-polisi ini. Ya, saya nggak usah sebutin namanya. Karena dia, saya tahu dia cuma cecerek, makanya saya bilang ini permainan tingkat tinggi. Ini pangkat-pangkat jenderal ini yang seharusnya ini. Kapoldanya yang bertanggung jawab ini. Kapolda yang harus dipecat. Kalau perlu juga dia dihukum. Biar dia rasakan bagaimana sakitnya. Kalau dia memang benar-benar jahat, berbuat salah, berbuat kriminal ini, mempersalahkan orang yang tidak bersalah. Kalau Yusuf Manubulu, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang rohaniawan, ya, paling tidak saya bersuara, ya. Tapi kalau Kapolri, Presiden mau tutup telinga, nanti Tuhan saya yang akan bicara. Tuhan Yesus, Tuhan yang benar. Ya, nanti dia yang akan berurusan dengan kalian. Oke, teman-teman silakan masuk, ya. Silakan masuk. Linknya kami sudah taruh di layar deskripsi, dan saya berharap ke depannya kita bisa melihat di negara yang kita cintai ini, terutama institusi kepolisian bisa ada warna baru, ya, ada tampilan-tampilan yang memang benar-benar seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Ya, berhentilah dengan cara-cara yang penting pesanan, ya lakukan untuk diskriminasi, membela yang mayoritas, ya, terus mengenakan hal-hal sesuai, karena mereka pikir yang penting sudah ditangkap, ya, yang penting sudah ditangkap. Terus kemudian mereka pikir mereka sudah aman. Nggak bisa begitu, bos. Indonesia ini negara demokrasi, ya, persamaan hak di mata hukum. If everyone equal before the law, ya, setiap orang sama di mata hukum. Indonesia negara hukum. Hukum apa yang dijalankan ini? Hukum agama, ya, atau hukum rimba? Terus coba kalian renungkan teman-teman, bagaimana jahatnya. Mereka bilang kalau ini proses peradilan itu dimenangkan oleh Yusuf Manubulu, nanti begitu keluar dari Polda langsung ditangkap lagi. Nah, ada lagi satu yang menarik yang saya perlu sampaikan. Ada satu polisi Kristen, ya, dia punya pangkat juga cukup tinggi. Dia bilang begini, waktu itu pengacara, teman-teman pengacara yang menangani kasus saya, mereka bilang begini, melapor kepada polisi, ya, dia tugasnya di Propam, di Mabes di Jakarta. Jadi teman-teman pengacara ini karena tahu dia orang Kristen, mereka berdiskusi. Mereka laporkan bahwa kita sekarang ini sedang pra-peradilan. Nah, polisi ini pun tidak setuju. Polisi ini pun tahu bahwa cara polisi Polda Jawa Barat ini tidak benar. Cuma memang terpisah daerahnya, jadi masing-masing punya wilayah. Nah, pada waktu teman-teman pengacara menceritakan kepada Polda, kepada polisi di Propam yang orang Kristen ini, bahwa kami sedang menjalankan pra-peradilan, dan kelihatannya menurut teman-teman pengacara, kelihatannya kita akan menang. Tapi kata pengacara kami, tapi polisi Jawa Barat sudah mengeluarkan pernyataan
nanti Yusuf Manobulu kalau keluar, nanti bisa aja langsung ditangkap lagi. Coba. Jadi apa polisi propam yang Kristen ini jawab? Kalau mereka sampai lakukan begitu, ya berkelahi aja, adu fisik aja. Ya, pukul aja polisi-polisi itu biar mereka malu sekalian. Coba, polisi yang propam itu sampai gregetan loh, tapi dia juga tidak bisa intervensi kepada Polda Jawa Barat. Yang bisa intervensi ini Kapolri, makanya di judul itu saya tulis, ya, Kapolri harus mundur atau si Wiyagus ini, Ahmad Wiyagus ini dipecat. Ini tindakan kejahatan ini teman-teman. Gitu, ya. Oke, teman-teman, silakan kalau ada yang mau bergabung supaya ini sudah beberapa orang yang masuk tapi terkeluar lagi, mungkin karena jaringan ya. Ya, mungkin karena jaringan. Silakan kalau ada yang mau bergabung. Ya. Jadi teman-teman, begitulah, miris sekali ya, miris sekali apa yang terjadi di negara yang kita cintai ini. Bagaimana penegak-penegak hukum yang seharusnya berdiri atas kebenaran, tapi justru mereka menjalankan yang tidak benar, ya, mereka menjalankan yang tidak benar, ya. Nanti saya akan terus bersuara sampai mendapatkan tanggapan dari negara, ya, mendapatkan tanggapan dari Kapolri, atau syukur-syukur Presiden Jokowi sebagai panglima tertinggi. Kapolri kan bawahan, institusi kepolisian kan di bawah presiden, ya, sampai memberikan tanggapan. Jadi teman-teman juga doakan dan bantu untuk viralkan. Supaya apa? Supaya yang namanya kejahatan itu, ya, terutama di kepolisian yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita banggakan ini, jangan lagi ada oknum-oknum, apalagi pejabat yang berpendidikan, yang pangkat tinggi melakukan hal-hal yang jahat. Ya, memang tidak semua Polri seperti itu, tidak semua teman-teman. Saya punya teman-teman juga Polri ada, saya punya keluarga juga ada yang Polri, ya, yang pangkat juga lumayan, tapi kita mengesampingkan hal-hal itu, ya, karena kita tidak mau buat sesama Polri itu jadi berantem, ya. Kalau saya istilahnya mau mencari dukungan atau mau cari ini dari TNI Angkatan Darat pun saya juga punya teman, punya keluarga juga, ya. Tapi kita tidak mau, ya, kita mau semua itu berdiri pada posisinya yang benar, ya. Jadi kalau bagi saya yang salah itu saja yang ini. Tolong, ya, supaya terjadi perbaikan. Apa yang baik itu kembali muncul di negara yang kita cintai. Ya, saya sangat mencintai Indonesia. Saya sangat mencintai yang namanya penegak hukum, kepolisian. Karena memang saya hamba Tuhan. Itulah tujuan saya, supaya kebenaran itu benar-benar bisa dimiliki. Apalagi di namanya lembaga-lembaga institusi kepolisian, penegak-penegak hukum. Teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan videonya. Bisa kita dengarkan jelas sekali apa penjelasannya. Pada kesempatan ini saya ingin bersuara supaya kita memiliki kepolisian yang baik, karena kita tahu di semua negara memiliki kepolisian, tapi negara yang kita cintai. Indonesia ini ada oknum-oknum yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, dan akhirnya menjadi tanda tanya. Dan inilah yang harus kita benahi dan akan kita suarakan, supaya ini sebagai bukti cinta kepada kepolisian dan supaya kedepannya polisi bisa menjadi polisi yang benar, jangan polisi sudah digaji oleh rakyat. Kita bayar pajak, malah dibuat tidak adil seperti ini. Mari kita dukung hamba Tuhan ini, agar Kapolri bisa dengar, dan juga Bapak Presiden Joko Widodo bisa dengar. Karena apa? Karena hamba Tuhan. Ini langsung menimpa kepada dia, itu sudah jelas. Dia katakan,
tadi sesuatu yang saya alami secara langsung. Jadi saya tidak mewakili orang lain, tapi ini terjadi langsung kepada saya. Makanya saya perlu sampaikan kepada agama Islam. Jadi di Indonesia yang namanya minoritas kekristenan itu selalu jadi korban, kita bisa lihat. Sudah berapa banyak ya orang hamba Tuhan atau apologet Kristen yang ditangkap? Yang saat ini juga seperti Muhammad KC yang sudah divonis 8 tahun. Dan ada beberapa rekan di gereja YouTube juga dilaporin karena hanya mau meluruskan, menegakkan keadilan, pengen melihat Indonesia makmur, aman untuk beribadah, melawan intoleran di Indonesia. Di sini kami gereja YouTube perlu bersuara. Supaya apa? Supaya ini semuanya menjadi lebih baik. Indonesia benar-benar menjadi burung Garuda. Burung Garuda itu sayap pertiwi yang membentang luas, menghubungkan Nusantara dengan dunia, mengantarkan cita-cita bangsa, menuju masa depan yang gemilang dan enjoy untuk umat beribadah. Mengibarkan kehormatan leluhur kita, simbol kekuatan dan keuletan rakyatnya. Yuk bantu bagikan video ini dan komen di kolom komentar maupun mention Pak Jokowi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Cukup rupiah 10,000 per pekan, puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Yak jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan. Kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa, terjadi 1 juta penduduk Kristen, Indonesia bisa membaca Alkitab maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan rupiah 10,000 per pekan, puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube, yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor bank BRI 04210034205666 dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.